Beberapa warga desa Giri Kelopomulyo mengklaim tanah desa jadi milik pribadi, ditolak Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur. 57B, ujung mas, ujung. Sejak ada proyek Bendungan Marga 3, setelah hasil pendataan segala macam, desa sudah mengusulkan bahwa itu tanah desa berdasarkan riwayat dan keterangan para saksi dan tua-tua kampung, bahkan mantan perangkat desa di era pembukaan lahan tersebut. Maka kami menyatakan itu tanah desa dan kami bubuhkan ke dalam surat keterangan desa. Pasalnya, menurut tafsir tokoh masyarakat Desa Giri Kelopomulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, para penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak bisa menunjukkan bukti surat kepemilikan pada lahan kurang lebih 8 hektar tanah sawah gambut, atau sawah tada hujan tersebut. Hal yang serupa pernah terjadi sebelumnya. Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti surat menyurat sebagai pemilik itu pada tahun 1957, dikarenakan lahan tersebut bukan milik warga atau pribadi melainkan milik desa, jadi tidak bisa dibuatkan surat menyurat atas nama pribadi. Akhirnya dikarenakan tidak ada bukti kepemilikan pada para penggugat pada waktu itu, lahan tersebut dimenangkan oleh desa atau dikembalikan pada Desa Giri Kelopomulyo. Hal ini terjadi sebelum pemekara Lampung Timur. Menurutnya, sesuai dengan keterangan kepala desa, bahwa dari lurah pertama saja tidak berani membuat surat menyurat mengatasnamakan milik pribadi, jadi sangat jelas jika tanah lahan pertanian tersebut yang digugat itu adalah milik Desa Giri Kelopomulyo. Selain itu juga tafsir menjelaskan lokasi lahan tersebut berada di Desa Giri Kelopomulyo, 57, Kecamatan Sekampung. Seperti diketahuinya lahan tersebut milik dua desa, yaitu Desa 54 dan 57, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Dirinya tahu pasti bahwa saat itu, warga yang garap lahan tersebut masih menggunakan alat sederhana. Menurutnya, 40 orang penggugat itu tidak ada dasar ingin memiliki secara pribadi, karena pada waktu sidang tidak bisa menunjukkan surat menyurat sebagai bukti kepemilikan lahan tersebut kepada jaksa. Berikut penjelasannya. Lokasi tanah itu di mana, Pak? 57B, ujung mas, ujung. Makanya masyarakat sini males mau garap ke sana, jauhnya nggak karuan-karuan. Lagian itu kadang digarap, kadang panen, kadang nggak kok. Lagi air pasang ya. Luasnya berapa, Pak? 12 bau. Itu kan sebetulnya dua desa antara 57 dengan 54. Itu yang 54 18 bau, yang 57 lah 12 karena cuma itu 30. Kronologis cerita awalnya gimana, Pak, itu tanah itu tadi? Coba ulang lagi. Tanah itu ditebang belum selesai, datang Jepang sehingga tidak ditebang. Tahun berapa itu? Tahun 41. 41. Dibuka 57 kan 41 kalau ulang tahun. Setelah itu diambil desa itu pada tahun berapa itu tanah itu milik desa? Mulai digarap itu sekitar tahun 64-an sebelum G30S. G30S kan tahun 65. Di 64 saya udah kelas 2, saya tahu orang banyak ramai pada tebang itu loh. Nebangin kayu yang gede-gede. Pakai kampak kecil, belum ada gergaji, belum ada apa-apa itu. Luas sekitar berapa tadi? 12 bau lebih kurang. Itu dihektarkan kayaknya tempat Pak Cari sekitar 8, sekian 8 hektar. Yang kemarin yang menggugat itu dasarnya apa mereka itu, Pak? Dia itu rupanya mau dimilikin pribadi sama orang yang 40 itu, belain orang yang 40 itu supaya jadi milik pribadi. Ditanyakan surat-suratnya ya nggak ada. Saya tanya, lu situ jadi kepala desa tahun 99 sampai 2007 kan 8 tahun. Kenapa nggak dibikinin surat? Ditanya sama jaksanya. Saya mau bikin tapi nggak kepikiran, mana yang berani, dari lurah pertama aja nggak berani kok bikinin surat untuk pribadi. Itu tanah desa. Surat itu surat desa. Sebelumnya pernah juga bermasalah digugat juga, Pak, ya? Pernah tahun 70, saya ingat tahun 70. Orang mana yang gugat itu, Pak? Orang 57B. Sekarang warga juga udah meninggal. Oh, udah meninggal. Pak Akhirnya gimana? Tetap kembali ke desa? Ya kembali ke desa. Itu sampai sidang juga di pengadilan Metro. Dulu kan masih Lampung Tengah di Metro. Bandian. Itu yang sidang dulu saya belum jadi pamong, itu saya tahu itu Pak Bayan Tafsir juga namanya 57B. Boleh ditanya itu Pak Tafsir. Udah. Ya udah diceritain di tempat kejaksaan itu kemarin kok. Itu pernah digugat tahun 70, tapi nggak bisa, saya ikut sidang kok di sana. Namanya Pak Lasteri. Bapak juga datang waktu itu? Saya Rebu ke-9, dia Rebu ke-10-nya. Jadi 2 kali tafsir terus, tafsir saya kemudian tafsir lagi. Akhirnya laporan gugatan mereka itu akhirnya terus nunggu ketok palu. Akhirnya nggak ketok palu kan, kasih surat aja karena nggak enak ketok palu katanya, sekarang kan pakai surat aja. Dinyatakan saya itu dibaca, itu ditolak, kemudian suruh bayar. Apanya ditolak itu? Yang ditolak gugatan mereka. Ya gugatan mereka ditolak, kemudian ada tulisan lagi suruh mencabut perkara kalau nggak salah 5 juta berapa itu loh. Oh, nyabut perkara mereka ya. Cuman dikasih waktu 14 hari kalau memang dia mau banding, rupanya banding ini. Itu padahal sebelumnya pernah ya Bapak jelasin sama mereka sebelum mereka menggugat? Ya sudah ngobrol, udahlah, nggak usah itu, nggak bisa digugat, biarlah nanti kalau memang keluar itu dana itu ganti rugi apa
Bendungan Marga 3 udah beliin tanah lagi biar digarap masyarakat yang nggak mampu kan udah. Iya. Bagi 5 apa bagi 6 misalnya dapat 5 ton, kasihlah desa 1 ton untuk selamatan untuk apa kan udah cukup sih, nggak apa-apa. Nanti bergilir gitu kan maksud saya gitu. Jadi nggak hilang loh maksudnya. Iya. Itu aja minta saya. Jadi arahan Bapak dengan mereka apa tanggapan mereka, Pak? Karena Bapak kan termasuk tokoh di sini yang tahu silsilahnya. Dia itu nggak ada tanggapan Mas, tapi namanya Mas sebenarnya memang politiknya hebat betul orang itu. Hebat betul ngomongnya. Politiknya nggak karuan. Ya pernah jadi kepala desa sekali tapi nyalon lagi yang nggak. Siapa namanya, Pak? Tulus Casmono. Oh, Tulus Casmono. Jadi yang termasuk menggugat itu orang berapa semua ya, Pak? Itu bawaan dia orang 40. Oh dia, 40. Oh itu dia yang bawa. Dia yang bawa orang 40. Oh, sebenarnya koordinatornya dia ya? Ya koordinator dia sama Kaimin itu. Cuma dia itu orang dua itu. Dia yang nggak pengacara juga. Oh saya pas sidang itu nggak tahu di belakang saya tuh nggak tahunya ada dia semua. Tapi tetap Bapak jelasin sesuai dengan prosedur yang ada. Saya nggak mau. Pengetahuan Bapak ya? Loh, saya nggak mau lo Mas neko-neko karena saya juga saksi bisa jadi tersangka kok kalau saya aneh-aneh. Jadi yang saya tahu persis ya memang kayak gitu. Oh, tanah itu dari dulu memang dikoordinir oleh Pamong, itu milik desa. Kalau yang tanah bengkok 57 ada sendiri, itu bukan tanah bengkok. Kalau tanah bengkok dikelola oleh Pamong selagi masih jabat, itu kan ada. Kalau ini tanah desa. Kalau ini tanah desa. Letaknya di mana, Pak? 57B Sanojo, kalau tanah bengkok kan sini. Sebelah SMP. Dusun berapa itu? Ya itu 12 bau itu. Dusun. Dusunnya kalau nggak salah dusun 7. Dusun 7 ya. 7. Tahu Bapak lokasinya? Ya saya tahu, saya pernah ke sana jarang tapi ya tahu lah arah-arahnya. Kalau orang sana tahu semua lah. Jadi apa yang dibicarakan Bapak ini artinya bisa dipertanggungjawabkan atas pengetahuan Bapak ya? Iya, sepengetahuan saya memang itu tanah desa. Dengan Pak siapa namanya, Pak? Ya. Pak siapa nama Bapak? Pak Tafsir. Umur Bapak berapa sekarang? Sekarang 67, saya lahiran tahun 56. Berarti tahu persis lah silsilah ceritanya ya, kronologis. Itu maka saya bilang sebelum ada saya udah ada tanah itu, dan setahu saya memang dikoordinir oleh Pamong ya itu. Berarti sebelumnya mereka juga pernah ya, jadi manggil Pak Tamsir juga ya. Nah, BPD saya pernah disidang. Pernah diarahkan juga. Ya, saya arahkan ke situ. Rupanya udah putus, ya ternyata kan ditolak, udah kalah. Rupanya dia banding. Jadi sekarang mereka lagi banding lagi. Sekarang lagi banding. Dasarnya apa mereka banding itu? Ya rupanya namanya banding, maunya ya kayak gitulah, nggak tahu. Suratnya nggak ada, dorong ada nggak? Surat apa? Surat tanah itu nggak ada. Ya, nggak ada lah. Coba berdasarkan pengakuan aja berarti. Iya, makanya di sana kalau kamu mau mengakui orang 40 itu mau jadi milik pribadi, mana buktinya, mana suratnya nggak ada. Kalau nggak garap, emang garap. Nggak bisa menunjukkan itu. Siapa? Nggak bisa menunjukkan. Ya, nggak bisa lah. Emang nggak ada surat. Ya sampai ditanya sama jaksanya loh. Loh kenapa kepala desa dulu jadi kepala desa nggak mau dibikinin surat orang-orang itu? Nggak kepikiran katanya, kata dia. Ada mau tapi nggak kepikiran, ya itulah. Terpisah dari salah satu penggugat pada tanah lahan milik Desa Giri Klopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Paimin warga RT 14 RW 07, Desa Giri Klopomulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Dirinya mengatakan jika penggugat itu sejumlah 40 orang termasuk dirinya, dan juga sebagai penggarap tanah peladangan tersebut. Dirinya juga menegaskan jika lahan itu bukan tanah milik desa melainkan milik warga dengan alasan karena kami sudah dari dulu menggarap tanah peladangan sawah tada hujan itu sejak zaman kolonialisasi, ungkap Paimin, pada hari Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023, di kediamannya. Lokasi tanah desa tersebut terletak di Dusun 05 desa setempat dengan luas tanah kurang lebih 8 hektar yang digarap oleh 40 orang warga masyarakat, sebagai penggugat, jelas Paimin. Harapan Bah gimana dengan ini ya, pengadilan? Harapan satu ya gimana lah, orang sudah dianiaya itu kan sudah lama, enggak harusnya kan ada toleransi gitu loh. Tanah itu luasnya berapa itu Mbah? Sekitar 8 hektar. 8 hektar. Itu sekarang sudah dijual ya? Belum. Belum dijual. Kenapa pembebasan lahan masalah Marga 3, proyek Marga 3? Ya itu kan karena ribu-ribu itu kan ada bendungan itu. Dulu ya tenang-tenang aja, maka saya kan pernah minta surat sama Pak Lurah. Pak Lurah itu untuk penggarap tanah Wiru, tolonglah bikinkan surat. Pernah kita bayar pajak masalah tanah itu Mbak? Yang enggak sama sekali ditarik pajak ya enggak. Berarti selama ini nggak pernah pajak? Lurah siapa minta surat? Lurah ini luar lawan. Yang sampai garap ada berapa lebar? Saya garap cuman 5.400 meter ya. Persegi ya? Itu terletak di dusun berapa itu? Ya ini dusun 7. Dusun 7. Apa nama tanahnya, di sawah apa peladangan?
Sawah itu rawa loh. Rawa. Rawa semua ya? Iya, rawa. Yang 5.000 ini rawa? Rawa semua. Oh, tandur apa Mbah? Dulu padi, sekarang kan kena dampak ini kan nggak digarap. Oh, udah nggak digarap lagi. Iya, nggak digarap lagi. Itu ada berapa orang yang buka lahan itu? 40 orang. 40 orang lah ya. Siapa-siapa aja, Pak Dik? Ya, catatan di tempat Pak Jarso itu. Seingat sampean siapa? Saya ingat saya ya, kalau di sini ya teman itu Sukiyo, saya, Daryo, si Prianto, Tugiwan. Garap semua itu ya? Iya. Harapan saya ya dipikirkan lah ya penggarap itu gitu. Jadi minta bagi gitu maksudnya, Ya, gimana? maksud saya ya gimana lah hampir baiknya gitu aja. Jadi menurut Mbah itu bukan tanah milik desa, bukan ya Mbah? Bukan, yang milik desa itu yang sana. Yang di mana itu? Di dusun berapa? PPP Ya? itu loh. Di dusun berapa itu? Dusun berapa ini? Dusun 4 ya? 5, dusun 5 kayaknya. Itu. Desa mana? Ya kirim namun ya juga. Ini kecamatan mana nih Mbah? Selampung. Terpisah Kepala Desa Giri Kelopomulyo Wawan di kediamannya. Bersama Aji Wibowo selaku Sekretaris Desa, senada jika tanah desa sudah masuk di keterangan tanah desa. Dan mengakui jika ada gugatan warga pada bulan Oktober tahun 2022, ada 40 orang warga yang menggugat tanah desa tersebut. Setelah terdampak bendungan Marga 3, Lampung Timur, para penggugat mengklaim jika lahan tersebut milik 40 orang warga setempat. Namun gugatan ditolak oleh Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur itu pada tanggal 16 Februari tahun 2023, karena tidak bisa menunjukkan bukti surat menyurat bahwa lahan tersebut milik penggugat. Kemudian warga sebagai penggugat mengadakan upaya banding terhadap 7 orang perangkat desa atas nama personal, bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional Lampung Timur juga ikut tergugat. Berikut penjelasan Wawan sebagai kepala desa. Ada beberapa yang kami yakini dan kami klaim itu adalah aset desa yang selama ini dipergunakan oleh desa dari awal tanah itu dibuka. Itu memang sama pemerintahan desa yang lalu itu memang diperuntukkan untuk sumber kekayaan asli desa Giri Kelopomulyo. Dari terus tahun ke tahun hingga tahun ini, semenjak ada proyek bendungan Marga 3, setelah hasil pendataan segala macam, desa sudah mengusulkan bahwa itu tanah desa berdasarkan riwayat dan keterangan para saksi dan tua-tua kampung, bahkan mantan perangkat desa di era pembukaan lahan tersebut. Maka kami menyatakan itu tanah desa dan kami bubuhkan ke dalam surat keterangan desa bahwa itu tanah desa. Setelah kami laporan ke BPN atau pihak terkait, itu di tahun 2020-an, 2019, ini di tahun 2002, akhir 2000, bulan Oktober, masuklah gugatan dari warga 40 orang yang mengakui itu mengklaim itu tanah pribadi mereka, meskipun mereka belum bisa menunjukkan bukti-bukti otentik terkait dengan kepemilikan lahan tersebut. Demikian. Lokasi lahan milik desa itu di mana itu Pak Kades? Lokasi tanah tersebut ada di Dusun 7. Kebetulan kami di desa ini ada 7 dusun, dan lahan sengketa tersebut ada di ujung desa. Itu perbatasan dengan desa mana itu Pak? Itu berbatasan dengan desa Trimulyo, desa Sidomulyo, dan Sidodadi. Luas lahan itu berapa luas lahan yang digugat mereka itu? Luas lahan yang kami terima dari hasil Pemdok itu 8,6 hektar. 8,9 hektar. Kurang lebih. Itu kurang lebih ya. Ya, kurang lebih segitu. Itu ada orang 40, salah satunya selaku
yang diketahui Bapak Kades siapa aja Pak yang atas nama yang sebagai penggugat itu? Atas nama penggugat ya, Yang menggugat. yang menggugat itu kalau yang kami Sepengetahuan Pak menurut Kades. saya itu Pak Sudarso dan kawan-kawan. Yang digugat itu siapa-siapa aja yang digugat? Yang digugat atas nama personal kami, personal bukan atas nama pemerintahan. Itu saya pribadi, Aji Wibowo selaku Sekdes, kemudian Pak Pungut Jaisman selaku bendahara desa, tapi tidak tercatat di situ jabatan ataupun instansi dari pemerintahan kami. Kemudian satu lagi Ginanto itu sebagai kadus, Sarimun sebagai kadus, terus Aprizal selaku Kaur. Gugatan itu masuk di pengadilan itu pada bulan berapa dan tahun berapa itu Pak? Gugatan masuk di pengadilan berkisar bulan Kejaksaan. Oktober tahun tahun 2022. 22. Itu selesainya sudah ini ya, udah selesai gugatan itu ya, sudah ada putusan dari pengadilan Sukadana Lampung Timur itu. Dari tahapan proses peradilan itu selesai pada bulan Februari tanggal 16 tanggal 16 23. 2023 ya. ya. Di situ gugatan dari penggugat itu tidak diterima Oleh pengadilan negeri Sukadana. Jadi eksepsi. Jadi mereka sekarang ini apa langkah-langkah mereka penggugat ini sekarang nih Pak? Yang saya tahu mereka mengurangi haknya lagi untuk mengajukan upaya banding. Oh, banding. Ya. Jadi belum diikrah berarti ini ya? Belum. Oh, karena lagi Ya, melakukan. masih ada upaya hukum untuk banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang kalau nggak salah Pak. Ya. Ini sebagai apa Pak kita di sini Pak? Saya di desa selaku sekretaris desa Giri Klopomulyo dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Sampai 2023 ini ya? Ya, insya Allah. Saat ini masih. Artinya Bapak ini terkait masalah polemik tanah desa itu, berarti Bapak ini sedikit banyak pasti mengetahui juga, Ya. ikut tergugat juga ya? Apa cerita-cerita juga? Samakah dengan cerita Pak Kepala Desanya Ya, juga? mungkin kalau cerita soal sengketa lahan yang ada di desa kami ini ya mungkin hampir sama dengan cerita Pak Kepala Desa. Tanah itu kalau menurut warga, menurut tua-tua kampung kami, menurut para perangkat desa atau pamung desa yang terdahulu yang menerangkan itu bahwa tanah desa yang diperoleh pada saat kolonisasi tahun 1941 kalau nggak salah Pak ya, karena saya juga belum lahir pada saat itu kan. Yang lokasinya di mana itu Pak? Kalau lokasinya tepatnya di Dusun 7 Desa Giri Klopomulyo, di ujung desa lah, di perbatasan desa antara desa Giri Klopomulyo dengan Sidomulyo, Trimulyo dengan Sidodadi. Tanah itu berupa tanah sawah apa tanah darat itu? Kalau tanah itu tanah sawah tapi semi rawa. Tak ada hujan ya? Tak ada hujan. Itu selama ini apa hasil tanah itu? Apakah ditanam apa di situ? Penghasilan dari ya, kalau tanah di desa tanah itu biasanya sih ditanami padi. Kalau pas musim pas tidak banjir, karena kan lokasi itu karena banjir juga, jadi nggak bisa ditanami juga. Itu digarap oleh warga sini ya Pak? Digarap warga Giri Klopomulyo. Itu perbatasan dengan siapa aja itu Pak? Itu dengan desa mana? Dengan desa mana-mana aja gitu? Kalau perbatasannya itu dengan desa Sidomulyo, desa Trimulyo, desa Sidodadi juga kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi gugatan mereka ini prosesnya berapa bulan menurut Pak Sekdes ini? Hingga ada putusan itu? Kalau prosesnya itu dari akhir Oktober kalau nggak salah Pak ya. 2022 sampai kemarin putusan Pengadilan Sukadana tanggal 16 Februari 2023. Putusannya seperti apa putusan dari pengadilan itu? Putusan dari pengadilan kemarin itu pengadilan menerima eksepsi para tergugat dan menolak kalau nggak salah menolak
gugatan dari para penggugat yang kurang lebih dari para penggugat sekitar 40 orang. Akhirnya penggugat ini mengadakan banding ya. Ya kemarin setelah masa 14 hari kalau nggak salah setelah putusan pengadilan kan ada masa banding. Bulan 3 2023 mereka mengajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi. Dari Lampung Timur, Rizwan melaporkan.